Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu berjudul Pusat Pendapatan dan Laba, yang beranggotakan 1. Siti Mutia Alfiana, 2. Rahmawati, 3. Sinta Tudang Alo, 4. Kurniawati. Pengertian pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Selanjutnya, pusat laba dalam sistem pengendalian manajemen. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengacu kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Selanjutnya, ada beberapa manfaat pusat laba. Yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan biasanya lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Yang keempat, kesadaran laba lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran presentasinya adalah laba. Yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya mengukur pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. 6. Dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang handal karena pusat laba hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. Yang ketujuh, memudahkan kantor pusat untuk memperoleh informasi profitabilitas dari komponen produk-produk perusahaan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan sangat responsif terhadap tekanan. Selanjutnya, ada kelemahan pusat laba. Yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusannya yang telah didelegasi. 2. Manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. 3. Organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. 4. Terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. 5. Tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. 6. Kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer puncak. Selanjutnya, bentuk-bentuk pusat laba. Unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba. Manajemen bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran serta perolehan produk. Unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional. Lanjut, unit usaha sebagai pusat laba. Yang pertama, batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antara unit bisnis. Yang kedua, batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batas-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan dari nilai ekonomis sentrasiasi. 3. Batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dan praktik sehari-hari otonomi semacam ini tidak pernah ada. Berikutnya, pusat laba lainnya. Yang pertama, pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya
dari produk yang terjual. 2. Manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. 3. Unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung pelayanan atau pemeliharaan IT, transportasi, tekanan, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung. 4. Organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Permasalahan dalam pengukuran kinerja pusat laba. Yang pertama, masalah alokasi pendapatan bersama. 2. Masalah alokasi biaya bersama atau common cost. Yang ketiga, masalah penentuan harga transfer. Yang keempat, masalah pemilihan tolak ukur laba atau type of profitability measure. Berikutnya, mengukur profitabilitas pusat laba. Ada 2 bagian. Yang pertama, pengukuran prestasi manajemen atau pengukuran prestasi personel. Dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan. Pengukuran ini dilakukan dengan maksud untuk proses perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian kegiatan, dan pemberian motivasi kerja para manajer pusat laba. Yang kedua, pengukuran prestasi ekonomi. Manajer pusat pertanggungjawaban tidak hanya dinilai sebatas pada pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan saja, akan tetapi juga meliputi pendapatan dan biaya dari alokasi. Pengukuran kinerja ekonomi ini menekankan pada prestasi manajer pusat pertanggungjawaban sebagai suatu kesatuan ekonomi. Lanjut, jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomi suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya, termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat, dialokasikan ke pusat laba. Yang pertama, margin kontribusi. 2. Laba langsung. 3. Laba yang dikendalikan. 4. Laba sebelum sesudah pajak. 1. Pendapatan. Dalam beberapa kasus, 2 atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu usaha penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagiannya dalam transaksi tersebut. 2. Pertimbangan manajemen. Jika para manajer dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh unit mereka, maka mereka harus dinilai berdasarkan penghasilan unit setelah pajak, dan pos-pos yang jelas tidak dipengaruhi harus dieliminasi seperti fluktuasi dalam nilai tukar mata uang. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari kelompok pertama. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.